Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Dengan dibuatnya video ini, kami dari kelompok 1 bermaksud untuk menjelaskan tentang materi sosiologi antropologi sebagai ilmu. Dengan pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Nur Fitriah, dan yang kedua oleh saya sendiri Amalia, dan yang ketiga oleh Mbak Muniati, dan yang terakhir oleh Mas Sony. Langsung saja pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nur Fitriah. Pengertian sosiologi pendidikan. S. Nasution menuturkan bahwa sosiologi pendidikan ialah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Ditinjau dari segi etimologinya, istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan, yaitu sosiologi dan pendidikan. Maka jelas bahwa dalam sosiologi pendidikan yang menjadi masalah sentralnya adalah aspek sosiologi dalam pendidikan. Dalam pendidikan terdapat aspek-aspek sosiologis, karena situasi pendidikan adalah situasi hubungan sosial antara pendidik dengan anak didik, pendidik dengan pendidik, anak-anak dengan anak-anak, tenaga administrasi dengan pendidik, serta tenaga administrasi dengan anak-anak. Menurut John Fay, yang kerap disebut sebagai Bapak Sosiologi Pendidikan, secara spesifik memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segala segi ilmu yang diterapkan. Baginya, sosiologi pendidikan tidak hanya meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi. Adapun menurutnya adalah memberikan guru-guru, para peneliti yang efektif dalam sosiologi yang dapat memberikan sumbangan kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan. Inggris Startup mengatakan bahwa sociology of education merupakan suatu analisis terhadap proses-proses sosiologis yang berlangsung dalam lembaga pendidikan, tekanan dan wilayah telaahnya pada lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologi. Pengertian antropologi pendidikan. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Menurut R. Badede, perhatian ilmu pengetahuan ini ditujukan kepada sifat khusus badania dan cara produksi, tradisi, serta nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup yang satu berbeda dengan pergaulan hidup yang lainnya. Antropologi pendidikan merupakan sebuah kajian sistematik. Tidak hanya mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya, tetapi juga tentang asumsi yang dipakai antropologi terhadap pendidikan oleh asumsi yang dicerminkan oleh praktek-praktek pendidikan. Menurut Somad, antropologi pendidikan mengkaji penggunaan teori-teori dan metode yang digunakan oleh para antropolog, serta pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan manusia atau masyarakat. Dengan demikian, antropologi pendidikan bukan menghasilkan ahli-ahli antropologi, melainkan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan tentang pendidikan melalui perspektif antropologi. Antropologi pendidikan dihasilkan melalui teori khusus dan percobaan yang terpisah, dengan kajian yang sistematis mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya, sehingga antropologi menyimpulkan bahwa sekolah merupakan sebuah benda budaya yang menjadi skema nilai-nilai dalam membimbing masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, ilmu dan pengetahuan biasanya digabung menjadi ilmu dan pengetahuan yang pada umumnya dianggap sebagai sains atau scientific knowledge. Ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu murni. Ilmu murni adalah ilmu yang menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh fakta atau asas baru. Nah, yang kedua yaitu ilmu terapan. Ilmu terapan ini adalah ilmu yang digunakan untuk segala macam pelayanan kepentingan manusia. Nah, ada juga nih ilmu menurut pembagian lain, yaitu
menurut disiplinnya masing-masing. Kelompok ilmu menurut disiplinnya masing-masing itu yang pertama, yaitu ada ilmu alam. Ilmu alam itu terdiri dari fisika, biologi, kimia. Dalam ilmu alam juga ada ilmu hayati. Nah, ilmu hayati ini terdiri dari zoologi, botani. Yang kedua yaitu kelompok ilmu sosial. Nah, kelompok ilmu sosial ini ada sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan hukum. Yang ketiga yaitu kelompok ilmu matematika. Nah, ilmu matematika ini terdiri dari aritmatika, aljabar, terus geometri, dan ilmu ukur. Nah, yang terakhir yaitu ilmu humaniora. Ilmu ini terdiri dari filsafat, terus seni, sejarah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dialaminya atau dilihatnya. Contohnya, ketika seseorang yang baru merasakan masakan yang dikenalnya, ia akan mendapat pengetahuan tentang bentuk, rasa, aroma masakan tersebut. Dilihat dari berbagai sudut pandang, klasifikasi pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan dilihat dari bagaimana cara memperolehnya. Dari sudut pandang yang pertama dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengetahuan dengan kehadiran atau knowledge by reason. Objeknya dapat disaksikan langsung pada diri perilaku persepsi. Dan yang kedua, pengetahuan diusahakan. Objeknya ditangkap melalui perantara yang mencerminkan, yaitu konsep mental. Pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan dilihat dari sumbernya. Dari pengetahuan yang nomor 2 ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengetahuan indrawi, yaitu pengetahuan perlu dibuktikan dengan sarana yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang terkait. Yang kedua, pengetahuan rasional, pengetahuan yang didasarkan pada pemakaian akal budi atau pemikiran agar dapat berpikir secara luas, yaitu mengikuti kaidah-kaidah berpikir logis sehingga tidak mengalami kesesatan dalam berpikir. Kemudian yang ketiga, ada pengetahuan intuitif, yaitu pengetahuan yang didasarkan pada penangkapan batin secara langsung yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan tanpa melalui proses penalaran terlebih dahulu. Dan pengetahuan yang ketiga yaitu pengetahuan dilihat dari kepentingannya. Pengetahuan ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengetahuan dominatif, yaitu digunakan untuk melakukan dominasi kekuasaan. Yang kedua ada pengetahuan deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan fenomena. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, pengetahuan emansipatoris, yaitu digunakan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat tertindas. Pendidikan ditinjau dari aspek perspektif antropologi dan sosiologi. Menurut G.D. Spindler, berpendirian bahwa kontribusi utama yang bisa diberikan antropologi terhadap pendidikan adalah menghimpun sejumlah pengetahuan empiris yang sudah diverifikasikan dengan menganalisa aspek-aspek progres pendidikan yang berbeda-beda dalam lingkungan sosial budayanya. Menurut perspektif sosiologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas proses interaksi sosial
anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah sampai dewasa, serta dengan kondisi-kondisi sosiokultural yang terdapat di dalam masyarakat dan negaranya. Antropologi dan sosiologi sekilas hampir sama, namun berbeda. Antropologi memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, sedangkan sosiologi menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya.